Om Swastiastu. Dalam kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan persiapan mengadakan supervisi akademik dalam rangkaian dengan kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 di modul 2.3. Nah, pada hari ini saya akan mengadakan kegiatan praobservasi bersama rekan guru yang bernama Niluh Sudiatini SPDSD yang kebetulan mengajar di kelas 5. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Baik, Ibu, terima kasih atas kesediaannya pada kegiatan kali ini. Saya akan berbincang-bincang sama Ibu terkait dengan persiapan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sebelumnya, sebelum mengadakan pembelajaran, apa yang sudah Ibu persiapkan? Yang saya persiapkan, pertama saya memilih materi apa yang saya ajarkan. Kemudian saya susun RPP. Ya, terima kasih. Jadi Ibu sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, termasuk rencana pelaksanaan pembelajaran disebut dengan RPP sebelum melaksanakan pelajaran. Kalau boleh dijelaskan tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas apa, Ibu? Di sini saya ambil satu muatan pelajaran, yaitu IPA saya ambil. Nanti tujuan pembelajarannya akan mengadakan praktikum. Setelah praktikum mengenai sat tunggal dan sat campuran, siswa nanti dapat mengkategorikan benda yang ada di lingkungan sekitar itu apakah termasuk sat tunggal atau sat campuran. Kemudian yang kedua, nanti setelah praktikum siswa dapat mendesain laporan hasil praktikum sat tunggal dan sat campuran. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 dengan mengambil muatan IPA dengan dua tujuan pembelajaran. Nah, setelah menetapkan tujuan pembelajaran, area pengembangan yang akan Ibu capai nanti supaya anak-anak itu bisa menerapkan budaya positif ya dalam pembelajaran dengan yang terapkan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KST. Baik, luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan menerapkan budaya positif dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran terlihat lebih menyenangkan, siswa lebih senang dalam mengikuti pelajaran, dan Ibu juga akan menerapkan pembelajaran berbasis KSE, kompetensi sosial emosional. Nanti sebelum pembelajaran dimulai Ibu akan menerapkan, kalau di RPP yang sudah yang baca, akan menerapkan mengetahui emosi peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, baik, itu sudah sangat bagus sekali. Nah, setelah itu strategi pembelajaran yang bagaimana yang Ibu pakai untuk mencapai tujuan pembelajaran? Strategi yang saya gunakan ya dalam menerapkan KSD itu dengan nanti menggunakan roda emosi. Ya, kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasinya yaitu nanti dengan dalam anak itu berdiskusi itu dikelompokkan sesuai dengan minat yang dia sukai. Berarti
berarti Ibu menerapkan diferensiasi konten. Ya. Konten yang dipakai berupa Nanti yang kasih laptop biar dia nonton video. ya, sama bahan bacaan. Berarti ada 2 buah konten yang Ibu siapkan. Yang pertama berupa video, yang kedua berupa teks. Tentunya sebelum Ibu memberikan konten tersebut, pastinya Ibu sudah melaksanakan tes diagnostik untuk menentukan minat dari siswa. Terima kasih Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik, sehingga anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran dapat lebih menyenangkan, lebih kreatif, lebih aktif, sehingga pembelajaran yang Ibu lakukan berpihak kepada murid. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin hanya sekian untuk observasi kali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di kegiatan observasi langsung pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran. Baik, untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan mengaturkan Parami Santi. Om Santi 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 Om.
gembira. Dia, Yuni, Billy, sama Desi dan Esa itu gembira. Perasaannya senang dan gembira. Iya. Sudah. Terima kasih. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Coba perhatikan kelas kamu. Nah, apa yang kalian lihat? Ada apa saja di kelas ini? Ada buku. Apa lagi? Ada papan tulis. Ada lukisan. Apa lagi? Iya, ada foto pahlawan. Tapi Bin, ada gambar alat musik. Apa lagi? Ada gambar, banyak gambar-gambar nih. Iya. Jadi semua benda yang ada di sekitar kita ini, ya, ini baru di kelas. Nih, itu termasuk materi. Ya, jadi semua yang ada di sini itu termasuk materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya. Nah, materi bisa juga disebut benda, bisa juga disebut zat. Ya. Kemudian berdasarkan komposisi penyusunnya itu ada benda tunggal, ada benda campuran. Ya, hari ini pembelajaran hari ini anak-anak masih di tema 9, yaitu muatan IPA tentang zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dan zat campuran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, lagi sebentar anak-anak akan melakukan kegiatan praktikum mengenai zat tunggal dan zat campuran. Nanti dengan kegiatan itu anak-anak bisa mengkategorikan apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran. Kemudian yang kedua, setelah melakukan praktik, anak-anak bisa mendesain atau membuat laporan dari hasil percobaan zat tunggal dan zat campuran. Bagaimana anak-anak? Siap? Ya. Coba tepuk semangat. Ya. Nah, sekarang kita sudah bentuk kelompok ya. Untuk memahami bagaimana zat tunggal dan zat campuran itu, silakan anak video. Kemudian ada yang membaca, silakan dibaca. Ya. Sudah langsung.
setelah anak-anak membaca dan menonton. Coba satu orang. Itu satu tunggal ya? Ya, sekarang. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis air, gula, garam, dan emas. Ya, bagus. Kasih tepuk salut dulu untuk Dek sekarang. Tepuk salut. Ya. Zat tunggal itu zat yang terdiri atas satu jenis zat. Oke. Itu namanya zat tunggal. Tunggal itu artinya satu. Jadi zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari satu jenis zat. Kemudian bisa berikan contoh zat tunggal? Siapa yang bisa? Apa contoh zat tunggal? Ya. Garam, gula. Ada yang lain lagi? Ada emas. Satu saja. Air. Iya, itu contoh-contoh zat tunggal. Masih banyak lagi yang lain nih. Yang jelas ada satu jenis zat campuran, itu zat yang terdiri atas beberapa jenis zat atau zat yang terdiri dari lebih dari satu jenis zat. Itu namanya campuran. Bagus. Kalau contohnya, contoh zat campuran, berarti ada Campuran contohnya air dengan kopi. iya, contoh zat campuran itu contohnya zat air dicampur dengan ada contoh-contoh zat campuran ataupun zat tunggal di sekitar kita. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Nah, sekarang untuk lebih memperdalam lagi, Ibu bagikan LKS. Ya. Kita akan lakukan percobaan. Kita akan praktek ya dengan bahan ya. Sudah, silakan dibaca petunjuknya dulu. Sudah disitu dulu, oke? Langkah kerjanya, kamu sudah siapkan alat dan bahannya, sudah? Sudah ya? Sudah. Ya. Kemudian silakan bisa langsung dipraktek. Air dengan gula. Coba yang pertama apa dulu? Air dengan gula. Silakan tuangkan airnya dulu. Ya, itu apa dicampur? Air dengan gula. Mau dicicipin? Gimana rasanya? Manis. Air dengan gula dilihat dulu. Kalau dicampur gimana? Nanti dilihat dulu ya. Mana air dengan gulanya? Air pasir. Air dan pasir. Air dan pasir. Air dan pasir. Yang pasti kebetulan ya. Air dan pasir. Sendok pasir. Ada yang ngadu. Varian baru. Warna makanan. Nah, di paling warna makanan. Nanti kok nggak ikut? Tahu? Kelihatan. Duk.
Iya. Masih sebenarnya. Tadi berapa lama? Dicampur sempurna. Ini ada nih. Dicampur sempurna. Minyak pasir, ya, minyak pasir, minyak dengan pasir, ya, minyak pewarna makanan, minyak gula, ya, sempurna. Karena ini pakai warna kuning, aku minyak warna kuning. Ininya juga warna kuning. Coba pakai warna yang lain. Ini apa?
Sekarang itu udah pasti pulang. Oh ini dipakai udah Bertiga air pasir. Dua. Air tambah minyak. Air tambah minyak.
dipotong ke atas. Jangan saja. Ya, jadi sudah ya. Sekarang silakan kalau sudah silakan setiap kelompok presentasikan hasil dari prakteknya. Kelompok yang siap aktif. Teman-teman siap. Mana semangat tuh? Ini semangat kita. Tidak kelompok Sophia. Pasti bisa. Pasti bisa. Luar biasa. Ya, ayo sekarang. Adik, silakan. Pencampuran gula yang pertama air ditambah gula ditambah air tambah minyak Yang lain coba perhatikan ini. yang kedua air ditambah pasir yaitu tidak terlalu minyak. Keempat air ditambah pewarna makanan yaitu dapat tercampur sempurna. Yang kelima minyak ditambah pasir yaitu tidak dapat tercampur sempurna. Yang keenam minyak ditambah pewarna makanan yaitu tidak dapat tercampur sempurna. Dan yang terakhir minyak ditambah gula yaitu tidak dapat tercampur sempurna. Campuran makanan tercampur sempurna yaitu air ditambah gula dan air ditambah pewarna makanan. Campuran manakah yang tidak tercampur sempurna yaitu air ditambah minyak, air ditambah pasir, air minyak ditambah pasir, minyak ditambah pewarna makanan dan minyak ditambah gula. Kesimpulannya ada zat yang dapat tercampur sempurna dan ada juga zat yang tidak dapat tercampur sempurna. Dan dari kelompok Sophia saya akan memberikan Iya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Sophia. Ayo. Tepuk tangan. Iya. Percobaan ya. Ada dua yaitu air dengan gula, kemudian air dengan pewarna makanan. Yang lainnya, zat-zat yang lainnya ketika dicampur itu tidak tercampur sempurna. Itu menurut kelompok Sophia. Bagaimana kelompok lain? Tentang apa? Mana nih? Bisa diterima? Apakah ada yang lain? Hah? Ada? Ada ya? Iya. Bagus. Silakan dulu. Hasil dari percobaan, zat-zat yang dicampur ada yang bisa tercampur sempurna, ada juga zat yang tidak bisa tercampur sempurna. Yang tercampur sempurna itu artinya ketika dua zat digabungkan itu dia apa? Menyatu, tidak bisa dibedakan lagi, tidak bisa dipisahkan. Nih, jadi zat yang tercampur sempurna itu tadi sudah benar kelompok Sofianya. Yang bisa tercampur sempurna apa? Air, mana airnya ya? Air ditambah dengan gula ya. Nah ini hasilnya. Air ditambah dengan gula
ada air. Warna apa dipakai? Merahnya. Sekarang kalau misalnya dipisahkan, bisa nggak? Hah? Kenapa? Karena tercampur merata air dengan warnanya itu nggak bisa dibedain lagi mana airnya yang mana warnanya sudah menyatu. Bagaimana kalau dengan ini air dengan pasir? Ah, tercampur sempurna apa enggak? Kenapa dibilang enggak? Karena pasirnya tidak bersatu dengan air. Iya bagus. Nih, ini airnya, ini pasirnya. Pasir itu tidak bisa larut dalam air gitu. Ya, bisa? Nah, jadi zat yang bisa tercampur sempurna itu ketika zat itu tidak bisa dibedakan lagi. Zat yang tercampur sempurna itu dinamakan dengan zat campuran homogen. Nih, zat yang tercampur sempurna itu disebut dengan zat campuran homogen. Homo itu artinya sama. Nih, kemudian zat yang tidak tercampur sempurna itu namanya zat campuran heterogen. Nih, kalau bagian-bagiannya itu masih bisa dibedakan, itu namanya heterogen. Heterogen itu artinya berbeda. Ya, jadi sampai di sana. Kita belajar tentang apa? Iya, tentang zat tunggal dan zat campuran. Kalau zat tunggal itu apa? Zat yang terdiri dari satu jenis zat. Kalau zat campuran, zat yang terdiri dari beberapa jenis zat. Kemudian zat campuran ada berapa? Ada dua, apa saja? Iya, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Sampai di sana bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Kalau tidak, materi sampai di sana. Kalau tidak ada yang bertanya, itu pasti evaluasi. Oke. Silakan ini dikerjakan. Belajar lagi di rumah. Nih, untuk PR, ibu kasih PR kamu buat di rumah contoh 5 contoh campuran homogen dan 5 contoh campuran heterogen. Itu PR-nya ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembelajaran 3. Saya dipahami? Iya. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita doa.
hadir mendampingi kegiatan pasca observasi, dan dulu juga kemarin sudah kita melaksanakan kegiatan pra observasi, dilanjutkan dengan kegiatan observasi, dan sekarang kita akan melaksanakan kegiatan lanjutan yaitu pasca observasi. Nah, dari apa yang sudah dilaksanakan pada saat proses pembelajaran, apa yang sudah laksanakan sudah sangat baik, sangat luar biasa sekali. Dari pertama proses pembelajaran, mudah-mudahan isi maupun penutup sudah berjalan dengan baik, dan tujuan pembelajaran sudah tersampaikan dengan baik, prosesnya juga sudah, dan hasilnya sudah dapat disampaikan di depan kelas sama anak-anak. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, dari proses kegiatan pembelajaran tersebut, perasaan Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran yang berdampak positif, menerapkan budaya positif kepada siswa, terutama pembelajaran berdiferensiasi? Perasaan saya terhadap pembelajaran yang dilakukan, yang menggunakan ini berdiferensiasi sama budaya positif itu, Pak, ya. Senang, Pak, karena yang berpusat pada siswa kan kegiatan itu, anak-anak diberikan kesempatan ya untuk gini membangun pengetahuannya, diberikan kesempatan, kebebasan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Dia bebas bebas mempelajari materi pelajaran sesuai dengan caranya sendiri, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi senang itu. Baik, Ibu, dari tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa Bapak sangat senang dapat melaksanakan pembelajaran yang berdampak baik pada murid, terutama dalam menerapkan budaya positif dalam hal pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa saja yang Ibu sudah lakukan dalam pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu yang saya lakukan, yang ini saya penerapan KSD. Itu penerapan KSD-nya dengan menggunakan roda emosi, Pak. Nah, anak-anak dikasih kertas, dia meluangkan perasaannya, bagaimana perasaannya, sehingga kita tahu bagaimana perasaan anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan di sana, pembelajaran diferensiasi konten. Jadi saya kelompokkan anak itu sesuai dengan minatnya. Ada yang suka menonton video, ada yang suka membaca, saya kasih bacakan. Saya hanya sebagai fasilitasi saja gitu. Kemudian tapi di sana gitu ada anak-anak yang beberapa anak-anak yang kurang fokus juga di sana dan tidak aktif. Berarti dalam proses pembelajaran tersebut Ibu menemukan ada anak yang kurang aktif dalam sebelum kekurangan, kan itu termasuk kekurangan pembelajaran tersebut. Mungkin dari segi positif, kelebihan yang Ibu amati dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kelebihannya apa yang dirasakan? Kelebihannya itu kalau ini kita penerapan KSD itu kita tahu jadinya perasaan anak pada saat proses pembelajaran
apakah anak-anak itu takut ataukah punya perasaan cemas. Kemudian kalau yang berdiferensiasi itu kelebihannya itu Pak. Jadi anak-anak itu merasa nyaman ya belajar. Kayak yang video, kalau sudah anak-anak nyaman kan materi kan cepat dia masuk. Jadi itu kelebihan yang sudah ditemukan. Sekarang selain yang disebutkan tadi masalah kekurangan siswa, ada anak yang kurang aktif dalam pelajaran. Selain itu apa lagi yang ditemukan dalam kekurangan pelajaran? Kurang fokus ya anak-anaknya, jadi itu juga kelihatan deh sama Pak. Iya, tapi selain ada yang berarti ada fokus yang kurang dari anak-anak. Iya. Sudah disuruh ayo dong ikut ini sama teman-temannya, juga nggak mau dia. Saya harus apa yang harus dilakukan supaya dia mau nyatu sama temannya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi penyebab anak tersebut menjadi kurang aktif dan fokusnya kurang dalam penyebab Anak itu kurang fokus. Apa itu kayak kurang dia mau kerja sama dengan temannya. Padahal sudah dimotivasi. Ayo, sudah dimotivasi. Disuruh juga, tapi terus saya lihat coba mata campur. Coba kamu gini kan, tapi pelan-pelan akhirnya mau dia. Coba kamu gini kan, coba ini campur. Bahkan mau juga. jadi ada Motivasi. Ya. Nah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, apa yang Ibu bisa laksanakan sehingga anak tersebut menjadi aktif maupun fokusnya bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti pelajaran? Apa ya? Ini PR bagi kita lebih dulu ya Pak. Mungkin nanti selanjutannya mungkin merancang pembelajaran lagi yang lebih inovatif, lebih menyenangkan bagi siswa. Apakah nanti medianya atau metodenya gimana biar menarik bagi siswa. Kemudian nanti difokuskan anak-anak, misalnya diajak apa, diajak ikut, apakah diajak nyanyi atau mungkin selipkan speaking kita kasih biar semangatlah pembelajarannya. Bagus sekali Bu, jadi Ibu sudah menemukan setidaknya satu cara untuk meningkatkan fokus ataupun minat belajar siswa dengan yang disampaikan tadi, merancang pembelajaran yang inovatif dengan diselingi ice breaking dan lagu-lagu sehingga lebih bersemangat. Nah, menurut Ibu pembelajaran yang inovatif itu yang seperti apa? Pembelajaran yang inovatif itu pembelajaran yang dapat berinovasi, kayak anak-anak itu bisa yang melakukan sendiri. Baik, terima kasih. Jadi Ibu pembelajaran inovatif itu yang berinovasi lagi sehingga anak tidak bosan dan menggunakan media-media yang bervariasi, kreatif, meningkatkan
Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, proses pembelajaran yang sudah berjalan, menurut Ibu tujuan pembelajaran itu sudah tercapai apa? Setelah saya amati hasil dari evaluasi Pak, lebih dari 60% sudah tercapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran berarti sudah tercapai dengan baik, dari siswa sudah mampu memahami tujuan pembelajaran yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah proses pembelajaran tersebut, apa namanya, ke depan rencana atau tindak lanjut apa lagi yang akan dilaksanakan untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik? Sudah Pak, yang pertama kita gini rancang dulu gini Pak, merancang pembelajarannya itu yang lebih inovatif dan menarik Pak. Nanti pertama media dan metode dan juga lebih lah mencari-cari ini gini Referensi. ya, referensi lewat internet gitu Pak, apakah menonton di PMN, mungkin itu yang Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian kendala apa yang Ibu hadapi dalam nanti merancang sebuah pembelajaran yang kendala apa kira-kira yang Ibu menjadi pemikiran penghambat dalam proses menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif? mungkin apa ya Pak ya, mungkin kendalanya di media mungkin Pak ya. Medianya Berarti Ibu mengenai kendala dengan media. Kira-kira siapa yang dapat Ibu mintai bantuan dalam ya hal sama untuk Pak, mengatasi kendala tersebut? yang minta bantuan sama teman-teman ya Pak, teman-teman di sekolah, atau kita bersama-sama dengan anak-anak menyiapkan media-media apa yang akan digunakan sesuai dengan materi apa yang akan dipelajari. Betul sekali. Jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan dalam lebih meningkatkan lagi dalam penggunaan media, terutama apalagi sudah dibentuk suatu komunitas praktis dapat dimanfaatkan untuk apa namanya, mencari solusi dari segala permasalahan pembelajaran di kelas, terutama dalam penerapan budaya positif yang sudah dilaksanakan. Baik, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi apa yang sudah dilaksanakan di kelas sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Namun ada beberapa hambatan dan sesuai dengan Ibu sampaikan, ada beberapa kekurangan dan ada beberapa catatan juga yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan pembelajaran nanti dapat jadi lebih baik dan dapat memanfaatkan media-media komunitas praktis maupun AKG untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Terima kasih Ibu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kata-kata yang tidak berkenan. Jadi untuk kegiatan